Gue tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gue nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Gue nggak mau. Gue nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya. Kau berbuat dosa, tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu, engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kau dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Hey. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Uni Rifa yang mulutnya kotor, yang mulutnya itu najis sekali teman-teman sekalian. Ya, sudah pakai jilbab, nutup aurat, tapi hati dan mulutnya itu bocor. Ya, memang benar-benar penuh dengan kebencian dan juga penghinaan, hujatan terus, kata-kata kotor yang keluar dari mulut si Rifa. Teman-teman sekalian, kita melihat bagaimana hebohnya media sosial akhir-akhir ini tentang Kiai Haji Buya Sakur yang menyampaikan kebenaran-kebenaran sesuai dengan ilmu yang diperolehnya, lalu itu dianggap sebagai penista agama Islam. Padahal dia ini kiai loh, dia haji gitu dan menurut mereka ini dia menghina Nabi Muhammad. Hanya Nabi loh hanya Nabi ini yang dibahas ini apalagi seperti Umi Rifa tadi yang dibahasnya adalah Tuhannya orang Kristen lebih parah lagi gitu, dia olok-olok gitu bahwa Tuhan itu tangannya udah bolong gitu dia tidak menyembah Tuhan yang cacat gitu Nah teman-teman sekalian, apakah Umi Rifa ini juga dilaporkan ke polisi karena menista agama Nah teman-teman sekalian, mari kita terlebih dahulu mendengarkan dulu apa yang menjadi ocehan Umi Rifa yang ada berikut ini. Nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih dia bolong. Gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat, karena kalau lu bayangin guys, lu bayangin gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat, nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai, silakan direkam. Ini nalar gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Gua nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya. Kau berbuat dosa, tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu, engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kau dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Hey. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Wah itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin kita harus ada lagu kebangsaan ada lagu kebangsaan. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Uni Rifa teman-teman sekalian, dan kalian sudah melihat sendiri bagaimana dia menghujat Tuhan orang Kristen Tuhan kita teman-teman sekalian. Kita sebagai orang Kristen memang kita tidak kaget kita tidak heran dengan itu, karena hujatan seperti itu sudah dari abad pertama. Jadi Uni Rifa ini melakukan hal ini, jadi bisa jadi roh penghujat roh penghujat dari abad pertama waktu Yesus Kristus waktu Yesus Kristus itu terus dia dihujat, terus dilecehkan gitu terus diolok-olok roh-roh orang itu mungkin sudah menimpa Uni Rifa, makanya mukanya saja itu kayak nenek-nenek tua gitu.
Dia nggak sadar teman-teman sekalian. Kalau dia bisa mengatakan bahwa saya tidak mau menyembah Tuhan yang cacat, yang tangannya bolong, ya. Saya tidak melarang kalian jadi orang Kristen, tapi saya tidak mau menyembah Tuhan yang cacat, ya. Sekarang saya mau tanya, apakah Anda tidak tersinggung Uni Rifa? Kalau juga kami koar-koar, kami teriak-teriak di media sosial, kami katakan, kami tidak mau percaya kepada nabi yang buta huruf. Ya. Kami tidak mau nabi yang buta huruf. Masa nabi buta huruf misalnya, ya? Kami tidak percaya. Lagi pula, ya, kalau kami sebagai orang Kristen belajar Islam seperti dari Kiai Haji Buya Sakur yang saat ini sedang dilaporkan, ya, oleh tim Egy Sujana. Teman-teman sekalian, kita banyak belajar dari dia bahwa dia sendiri saja, ya, tidak percaya kalau nabi Anda Uni Rifa itu buta huruf. Ya, dan juga ada Ustadz Subandi yang gondrong, ya, yang juga membahas tentang kekristenan itu di channelnya. Dia katakan bahwa saya juga pun tidak setuju gitu, ya. Dia tidak setuju kalau baginda Rasulullah yang dia imani katanya itu buta huruf gitu. Masa yang buta huruf dijadikan nabi, kata dia. Dia nggak setuju. Nah, apakah Anda tidak marah? Apakah Anda tidak tersinggung? Apakah Anda tidak melaporkan ke polisi Uni Rifa dan teman-teman Anda ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa kami tolak nabi yang buta huruf? Ya, pastinya Anda tersinggung. Demikianlah kami Uni Rifa. Kami juga sangat tersinggung. Kami justru tersakiti juga dengan cara kamu. Oke lah, kalau kamu tidak mau suka dengan Tuhan Yesus, Anda tidak suka dengan Tuhan kami, ya, tidak ada masalah. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Toh juga itu di kitab suci Anda itu diajarkan kan, lakum dinukum waliyadi, ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lalu kenapa Anda malah ngolok-olok kepercayaan kami, iman kami? Nah teman-teman sekalian, saya sudah menanggapi video Uni Rifa ini, jadi saya tidak panjang lebar di video kali ini. Tapi ini hanya sebuah pembanding saja buat saya untuk mereview. Kalau sekiranya, ya, para penista-penista agama harus diproses dan ditangkap tanpa harus dilapor, ya, kata Egy Sujana di videonya. Dia bilang tanpa dilaporkan itu harus baris krim itu cekatan untuk memperhatikan hal ini. Orang seperti ini harus langsung ditangkap gitu, ya. Nah pertanyaan saya, apakah Uni Rifa ini ditangkap? Ya. Dan saya tidak terlalu yakin teman-teman sekalian, kalau dari Muslim, ya, dari Islam seperti Uni Rifa ini yang menghujat, menista agama, itu saya tidak yakin akan diproses. Sampai hari ini laporan Julius HMC itu kan sudah dilaporkan tuh, ya. Itu sampai sekarang aman loh, tidak ditangkapin loh. Sampai hari ini tidak ditangkap. Catat itu baik-baik. Kedua, Ahmad Kainama juga sudah dilaporkan oleh tim Galarua. Dan beberapa dari PGI saja sudah bersuara juga untuk harus diproses, ditangkap ini Ahmad Kainama. Karena dia bilang Yesus menikah dan berpoligami, bahkan punya anak. Maka teman-teman sekalian, yang suka kuar-kuar di kolom komentar dari Muslim, laporkanlah. Kalau memang salah, kalau memang Anda bisa bantah itu laporkan, gitu. Nah teman-teman sekalian, ini yang membuat orang Kristen itu tidak mau urus barang itu, untuk laporkan, buang-buang waktu. Karena itu juga tidak akan diproses, ya. Tidak akan diproses. Karena undang-undang penistaan agama itu kan untuk menekan minoritas, untuk menghukum orang Kristen. Itu udah jelas. Dan itu real di Indonesia. Ya, RT yang di Lampung yang jelas-jelas menista agama tuh, masuk ke dalam pekarangan rumah ibadah, mengacaukan yang sedang berlangsung ibadahnya loh. Bubar, tidak ada izin gereja ini. Coba, katanya tidak memenuhi syarat penistaan agama, bebas tuh, tidak ada hukuman. Jaya Waloni dari 2007 hingga sampai 2021 pada waktu itu menghujat kekristenan, ya. Itu pun diproses hanya 5 bulan saja. Itu dipotong masa-masa penahanan, masa pengadilan, akhirnya bebas. Jadi teman-teman sekalian, kita percuma untuk memberikan laporan. Karena apa? Karena tidak akan diproses. Apa yang kita lakukan? Kita minta kepada Tuhan. Alkitab katakan berikanlah tempat pada murka Tuhan, ya, jangan mengambil haknya Tuhan.
Pembalasan kata Tuhan adalah haknya. Maka serahkanlah kepada Tuhan. Biar dialah yang menghukum. Termasuk Uni Rifa ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Kiranya video kali ini boleh mengedukasi kita dan memberikan pencerahan bagi kita. Dan juga menambah iman kekristenan kita kepada Sang Ilahi, Tuhan Yesus Kristus. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.